Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, jadi saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan perusahaan manufaktur PT Lotte Chemical Titan Tbk. Kenalkan, nama saya Hariman dengan NIM 132001028, kelas LPI reguler A pagi. Saya berasal dari program studi Logistik Perdagangan Internasional, jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam. Jadi kita masuk ke gambaran umum perusahaan. Nah, pada kali ini PT Lotte Chemical Titan Tbk, perusahaan didirikan pada tahun 1987 yang pertama kali dengan nama PT Indofatra Plastik Industri, yang diubah kemudian menjadi PT Fatra Polindo Nusa Industri pada tahun 1988, dan diubah lagi menjadi PT Titan Kimia Nusantara pada tahun 2008, dan akhirnya diubah menjadi PT Lotte Chemical Titan Tbk pada tahun 2013. Perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BI sejak tahun 2002 dan merupakan salah satu perusahaan publik yang ada mulanya bergerak dalam pembuatan produk berbahan dasar plastik. Perusahaan bergerak dalam bidang perdagangan yang menjual pilihan produk polyethylene dan polipropylene tertentu, yang mana produk-produk tersebut diimpor dan dijual ke pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dan anak dari perusahaan PT Lotte Chemical Titan Nusantara atau berkode LCTN ini merupakan produsen polyethylene pertama dan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur. Dengan dukungan yang kuat dari induk perusahaan Lotte Chemical Titan Group Malaysia dan juga Lotte Chemical Corp, sebuah perusahaan publik yang merupakan bagian dari konglomerasi Lotte Korea, Lotte Chemical Titan Indonesia telah mengalami peningkatan secara bertahap dalam semua aspek sejalan dengan visi induk perusahaan. Jadi pada dasarnya atau pada umumnya perusahaan manufaktur ini memproduksi bahan dasar plastik atau produk-produk polyethylene dan produk propylene. Baiklah, kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya itu ada analisa laporan keuangan. Yang pertama itu ada neraca. Nah, pada kali ini di neraca, jadi sebelum kita bisa neraca, kita menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat dengan satuan ribuan. Dan satuan ribuan ini gimana sih untuk ininya? Jadi nilai angkanya ini yang ada di tabel itu bukan nilai nominal tetap atau aslinya. Harusnya dikalikan dengan 1000 atau tinggal ditambahkan aja nomor 3 di belakangnya. Nah, yang pertama itu ada aset lancar. Aset lancar pada tahun 2020 senilai 71.593.000 dolar. Di tahun 2019 71.356.000 dolar. Jadi terjadi kenaikan pada aset lancar tahun 2020 senilai kurang lebih 200. Kita masuk ke nilai persediaan. Nilai persediaan di tahun 2019 yaitu 45.367.000 dolar dan menurun pada tahun 2020 sekitar 44.671.000 dolar, dan itu menurun cukup lumayan. Di bahan baku di sini terjadi penurunan yang sangat signifikan. Di tahun 2019 sekitar 12.227 dolar Amerika Serikat. Di tahun 2020 6.608 dolar Amerika Serikat. Jadi itu berkurang senilai hampir setengah dari tahun 2019 dari bahan baku tersebut. Namun di barang dalam proses ini terjadi kenaikan pada tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya 2019 kisar 547.000 dolar saja, sedangkan di tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu 921.000 dolar. Di barang jadi terlihat terjadi penurunan kurang lebih 1.000 dolar di tahun 2019, yaitu 840.000 dolar, sedangkan di tahun 2020 18.882.000 dolar.
Di aset tidak lancar. Di aset tidak lancar ini juga terjadi penurunan yang dari tahun sebelumnya 94.372 ribu dolar, di tahun 2020 sekitar 77.814 ribu dolar Amerika Serikat. Kita masuk ke total hutang atau liabilitas. Nah, di tahun 2019 itu total hutang sekitar 66.532 ribu dolar. Di tahun 2020 menurun sekitar 54.219 dolar. Jadi sekitar menurun hampir 10.000 dolar. Termasuk ke total ekuitas. Total ekuitas pada tahun 2019 sekitar 99.196 ribu dolar. Dan di tahun 2020 sekitar 95.162 ribu dolar. Nah, jadi terjadi penurunan di tahun 2020 sekitar hampir 4 ribuan. Meskipun hutangnya di sini berkurang tahun sebelumnya, total ekuitas juga di sini berkurang. Jadi mungkin perusahaan membayar hutangnya di tahun 2020 ini tidak melakukan aktivitas yang lebih banyak di tahun sebelumnya. Dan meskipun itu juga tetap berkurang. Kita masuk ke selanjutnya di bagian laporan laba rugi. Di laporan laba rugi juga sama, menggunakan satuan ribuan bermata uang US dollar. Jadi ini bukan nilai nominal tetapnya, karena nilai nominal tetapnya harus dikalikan 1000 atau ditambah saja 0,3 di belakangnya. Kita masuk yang pertama, nilai penjualan. Nilai penjualan di tahun 2019 sekitar 5.420 dolar Amerika Serikat, dan di tahun 2020 naik menjadi 5.961 ribu dolar. Jadi naik hampir sekitar 500 ribu dolar. Kita masuk ke laba rugi setelah pajak. Di laba setelah pajak ini mengalami minus, jadi mengalami kerugian. Jadi yang tidak ada laba di sini di tahun 2019 itu sudah meruginya sekitar minus 3.286 ribu dolar. Di tahun 2020 minus 94.5 ribu dolar. Jadi hampir minus ribuan lebih dolar. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan pada kali ini di tahun 2019 yaitu sekitar 327.389 ribu dolar Amerika Serikat. Di tahun 2020 menurun 307.424 ribu dolar Amerika Serikat. Menurun sekitar 20.000 dolar. Masuk ke biaya produksi. Tadi di persediaan dan di bahan baku juga menurun, di biaya produksi juga menurun. Di tahun 2019 306.222 ribu dolar dan menurun menjadi 258.328 ribu dolar. Di bahan baku juga mengalami penurunan di tahun 2019 itu sekitar 258.134 ribu dolar Amerika Serikat dan menurun menjadi 247.928 ribu dolar, menurun sekitar hampir 10 ribuan lebih. Kita masuk ke biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung di sini terlihat terjadi kenaikan di tahun sebelumnya, yaitu sekitar 48.088 dolar dan naik hingga tahun 2020 54.400 dolar, naik sekitar hampir 6.000 dolar. Overhead pabrik. Nah, overhead pabrik juga mengalami kenaikan pada biayanya. Di tahun sebelumnya yaitu 4.761 dolar, sedangkan di tahun 2020 4.955 dolar. Itu jadi kenaikan. Nah, kita masuk kesimpulan pada kali ini. Situasi yang dialami dan juga kinerja dari PT Lotte Chemical Titan Tbk pada tahun 2020 dinilai kurang baik.
perusahaan mengalami defisit atau kerugian. Yang bila dibandingkan dengan tahun 2019, maka di tahun 2020 ini perusahaan mengalami kerugian yang lebih besar. Nah, jadi di 2019 itu udah rugi, di tahun 2020 lebih rugi lagi. Jadi kerugian yang bertambah sebanyak minus 1.659.000 dolar atau sekitar minus 1,66% dari tahun 2019. Sedangkan nilai aset lancar mengalami naikkan sedikit sekitar 541.000 dolar dari tahun sebelumnya, dan nilai aset lancar mengalami penurunan dari tahun 2020. Perusahaan juga melakukan pembayaran terhadap hutang atau liabilitas pada tahun 2019, sehingga di tahun 2020 hutang atau liabilitas pada Lotte Chemical Titan Tbk ini menurun dari 66.532.000 dolar hingga 54.215.000 dolar, turun hingga hampir 10.000-an lebih. Namun di tahun 2020 nilai penjualan mengalami kenaikan yang sebelumnya tercatat 5.420 dolar hingga sampai 5.961 dolar. Meskipun terjadi pengurangan terhadap nilai persediaan, nilai penjualan tetap naik. Nilai persediaan di sini terjadi pengurangan atau penyisihan tersebut untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari penurunan nilai persediaan. Nah, jadi nilai total persediaan diturunin, kita bisa dapat lihat dari tahun sebelumnya sekitar 45.367.000 dolar, tahun 2020 sekitar 44.671 dolar. Jadi nilai persediaan dikurangi untuk tahun ini untuk menetralisir kerugian di tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun sebelumnya saja sudah merugi, apalagi tahun sekarang sudah merugi kok. Jadi meruginya hanya berkurang sedikit. Jadi kita masuk ke faktor yang membuat kerugian pada PT Lotte Chemical Titan Tbk. Faktor itu merupakan adanya ketidakpastian makroekonomi yang berskala besar. Jadi ada ketidakpastian ini yang diakibatkan penyebaran virus COVID-19 atau virus COVID-19 ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Jadi seperti kita ketahui, COVID-19 ini berdampak langsung untuk pelaku ekonomi, baik makro ataupun mikro. Akibat yang disebabkan COVID ini menampar keras pihak-pihak perusahaan. Pada kali ini perusahaan terjadi kerugian akibat ketidakpastian dan makroekonomi. Akibat yang dibuat akibat penyebaran virus COVID ini itu volatilitas nilai tukar mata uang asing, harga, dan pasar. Dan pada kali ini perkembangan masa depan mungkin akan berubah akibat adanya perubahan pasar, jumlah persediaan atau situasi lainnya di luar kendali perusahaan. Nah, jadi pada kali ini perusahaan lebih cermat untuk mengambil langkah atau kebijakan untuk depannya. Karena pada kali ini virus ini tidak bisa dipastikan atau di luar kendali perusahaan. Karena seperti kita ketahui, perusahaan hanya bisa mengikuti kebijakan pemerintah. Jadi perusahaan akan lebih menetralisir untuk tidak melakukan persediaan lebih banyak atau lebih sedikit, juga harus melakukan manajemen yang lebih baik lagi daripada sebelumnya untuk menetralisir kerugian. Jadi penyebaran COVID ini sangat berpengaruh ke kelompok usaha. Nah, jadi pada tahun 2020 ini kita dapat disimpulkan bahwa PT Lotte Chemical Titan Tbk mengalami kerugian atau defisit. Jika kita lihat, meskipun nilai penjualan di sini naik, namun transaksi tetap terjadi kerugian yang bahkan lebih naik dari tahun 2019 hingga tahun 2020 sekitar 1.659.000 dolar. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas penjelasannya dari PT Lotte Chemical Titan Tbk. Salam sejahtera.